Halo pemirsa, jumpa bersama kami Cendana TV, suara anak pelosok dalam program Geliat Politik. Program ini akan mengangkat dan mengulas secara tajam dinamika politik di wilayah NTT. Dalam tayangan tim liputan Cendana TV akan menghadirkan salah satu tokoh politik dari Kabupaten TTS yang memiliki nama beken dan tersohor di wilayah NTT, khususnya Kabupaten TTS. Dia adalah Egusem Peter Tahun, mantan Bupati Timur Tengah Selatan 1 periode. Epi sapaan akrab bagi masyarakat TTS saat ini menjadi petahana dalam Pilkada TTS. Egusem Peter Tahun lahir pada tanggal 4 Maret 1961 di Oenlasi, Kecamatan Amanatun Selatan dari pasangan suami istri Nicholas Tahun dan Maria Tahun Banoet. Epi kecil menyelesaikan pendidikan dasar di SD Gemit Oenlasi pada tahun 1974 dan menyelesaikan pendidikan SMP di SMP Negeri Soe pada tahun 1977. Epi lalu melanjutkan studinya di SMA Karya Soe dan berhasil lulus pada tahun 1981 sebelum melanjutkan studinya di Akademi Teknik Kupang dan selesai pada tahun 1985. Epi sempat bekerja di PT Semen Kupang lebih dari 1 tahun sebelum diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1990 dan bekerja di Kabupaten Ende. Tahun 1991 oleh Bupati TTS Pitaloh saat itu, Epi ditarik masuk sebagai pegawai lingkup Pemda TTS. Sebelum melanjutkan studi S1-nya di jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang dan bergelar Sarjana Teknik. Karir Epi terus melejit, mulai dari Kepala Seksi Operasi dan Pemberdayaan Pengairan, Kepala Seksi Fisik Perumahan, Dinas Cipta Karya, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, bahkan sempat menjadi Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Perairan dan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pria yang menikah dengan Oktovina Tahun Lado sempat melanjutkan studi magisternya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan berhasil meraih gelar magister pada tahun 2004 sebelum dimutasi sebagai asisten 2 bidang administrasi dan pembangunan Kabupaten TTS hingga purna tugas. Setelah lebih dari 30 tahun, Epi berbakti sebagai pegawai negeri sipil. Salah satu putra terbaik TTS ini memilih terjun ke dunia politik yang terbilang cukup berliku dan menantang. Berpengalaman birokrasi, Epi Tahun nekat berkostum politik untuk menghadapi sejumlah politisi yang namanya telah tersohor. Bahkan maju sebagai calon Bupati TTS berpasangan dengan Army Joni Konai. Tak disangka paket Tahun Konai mendulang kemenangan dengan meraup 69.721 suara. Meski harus melalui gugatan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 5 Desember 2018. Pada tanggal 14 Februari 2019, bertempat di kantor Gubernur NTT, Epi Tahun bersama Joni Armikonai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati TTS periode 2019-2024 oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat. Kepemimpinan humanis adalah kunci sukses pembangunan daerah. Itulah yang membuat nama Epi Tahun semakin tersohor. Sejak memimpin kabupaten berpenduduk sekitar 473.091 jiwa. Kepemimpinan humanis yang berbasis pada dimensi kebutuhan dasar masyarakat TTS mengantar Bupati Epi Tahun mengukir sejumlah keberhasilan pembangunan di TTS. Keberhasilan ini adalah manifestasi visi misi Bupati Epi Tahun mewujudkan TTS sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Sementara misi yang diemban meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas KKN. Di bawah kepemimpinan Bupati Epi Tahun, pembangunan TTS kian berdenyut kemajuannya. Kabupaten TTS memiliki 32 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Berkat segudang keberhasilan itu, Epi Tahun mampu merajai hasil survei bakal kandidat calon Bupati TTS yang siap berlaga kali ini. Atas keberhasilan itu, nama Epi Tahun telah diusulkan oleh Partai Golkar untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 nanti. Haruslah diakui, Gusam Peter Tahun adalah seorang kepala daerah yang sangat gigih mensejahterakan warganya. Epi Tahun dalam periode kedua tidak mengusung visi misi baru, namun ingin melanjutkan program-program yang belum dituntaskan pada periode sebelumnya. Salah satu fokus utama di periode kedua ini, yakni ingin berkonsentrasi dalam meningkatkan transportasi barang, orang, dan jasa, serta ketahanan pangan. Meski di mata publik Kabupaten Timur Tengah Selatan, Epi berhasil membawa perubahan untuk Kabupaten TTS. Namun mantan Bupati satu periode ini merasa masih banyak yang kurang. Mesin politik TTS saat ini santer terasa dan perlahan memanas. Bongkar pasang kandidat dan bakal calon pendamping mulai menguat. Tak terkecuali partai berlambang beringin atau Partai Golkar yang mengusung Gusam Peter Tahun. Mata publik TTS kini tersorot oleh pasangan wakil Epi Tahun yang kini disebut-sebut datang dari orang Amanuban Tengah, Othniel Neonane. Keraguan publik perlahan terjawab setelah Tahun Neonane hadir bersama dalam sejumlah kegiatan kemasyarakatan di wilayah TTS. Kemesraan Epi Othniel digadang-gadang akan menjadi pasangan serasi dan terkuat bagi lawan penantang di pilkada kali ini. Othniel yang belakangan diketahui memiliki basic pertanian dan berpengalaman di dunia birokrasi, disinyalir akan mampu menyeragamkan gaya politik di panggung pilkada kali ini. Othniel Neonane juga yang adalah kader Partai Demokrat memiliki jurus politik yang siap disandingkan dengan Epi Tahun. Gaya politik yang dimainkan para kandidat calon kali ini
akan menjadi tontonan menarik warganya. Ini warga Tetes perlahan menelusuri siapa jagoan pro rakyat yang bakal menjawab desas-desus warga Tetes. Nantikan pemilu kada Kabupaten Tetes November mendatang. Geliat Politik Cendana TV, suara anak pelosok.